Halo semua, jumpa lagi dengan Happy Bani. Aku mau share tentang persyaratan bekerja jadi TKW di Hong Kong ya. Itu persyaratannya lazimnya itu sama saja di mana-mana itu pakai ijazah, KTP, akte kelahiran, surat izin suami atau wali kalau belum menikah. Jadi ini ada ada surat izin dari keluarga kayak gitu. Setelah itu surat nikah kalau sudah menikah. Kalau sudah cerai ya surat janda. Itu semuanya asli. Beda lagi kalau kalian sudah punya paspor. Itu nggak begitu penting, ijazah apa itu nggak begitu penting. Itu bisa pakai fotokopi. Tapi kalau kalian belum pernah ke luar negeri, asli semuanya ya, karena itu untuk pengajuan membuat paspor katanya itu seperti itu. Sekarang juga seperti itu. Kalau dulu itu kita nggak punya ijazah pun bisa ya, karena zaman dahulu pun kita banyak yang pendidikannya itu minim dan butuh sekolah dan ijazahnya belum keluar kayak gitu ya. Ini aku mau cerita bagaimana sih cara daftarnya. Setelah persyaratan yang aku sebutkan tadi sudah ada lengkap, misal kekurangan bisa diusahakan sama sponsornya. Jadi kalian nggak usah takut, oh persyaratanku nggak lengkap ini gimana, minta bantuan sama sponsor, nggak apa-apa. Sponsor pasti bisa membantu, itu nggak mungkin nggak, itu pasti ada solusinya. Jadi untuk kalian yang persyaratannya nggak lengkap, kalian hubungi saja sponsor, nggak usah takut. Yang penting niat kalian bekerja itu ada dan semangatnya itu ada, maka kalian itu kekurangan biodata apapun itu bisa dicarikan solusi oleh sponsor kalian. Setelah itu, semisal kalian mau mendaftar langsung ke PT juga bisa, lewat sponsor juga bisa. Kenapa aku menyarankan ke sponsor ya, semisal kalian ada apa-apa itu ada yang tanggung jawab gitu loh. Meskipun kalian itu memang agak beda ya, kalau langsung kalian ke PT sama ke sponsor mungkin potongannya atau apa gitu, mungkin agak beda. Tapi kalau kalian ada sponsor itu ada juru selam ada yang bisa menyelamatkan kalian bila kalian ada masalah kendala atau apa di PT, ngambil biodata susah itu bisa semuanya itu pakai sponsor kalian. Jadi kalian itu memakai sponsor aja, saran saya ya. Kecuali kalian sudah punya pengalaman dan kalian sudah misalnya tahu gitu cara atur-aturannya seperti itu, karena di PT itu ya juga gampang-gampang susah ya. Kadang kalau kita sudah terbang pun surat-surat kita itu nggak dikasihkan ke kita, itu susahnya itu ya, padahal itu biodata penting kayak gitu. Terus semisal kalian ingin bekerja ke luar negeri ya, niat kalian sudah daftar ke PT. Gimana sih prosesnya? Prosesnya itu biasanya seperti ini ya. Kalian 1 minggu itu di PT itu biasanya masih santai-santai ya, kalian belajar bahasa. Setelah itu mulailah kalian interview kan. Biasanya interview itu kalau kalian sudah ada, semisal foto kalian sudah ada yang mau lihat, itu sudah disiapkan interview. Semisal interview sudah siap, terus kalian disuruh pasporan gitu. Setelah disuruh pasporan, semisal kalian sudah aja bos itu sudah sampai ke pengajuan visa. Dan lama cepatnya turun visa itu semua TKW itu nggak sama ya. Ada yang butuh cepat. Bila mana bosnya itu butuh cepat, kalian cepat berangkat. Bila mana itu masih menunggu Mbak TKW yang di sana belum selesai, kalian harus menunggu giliran pas tanggalnya dia pulang, baru kalian menggantikan dia, seperti itu ya. Jadi kalian berdoa aja semoga kalian dapat job cepat dan terbangnya juga cepat. Seperti itu. Bagaimana dengan potongan gaji ya? Ini aku mau share sedikit ya. Zaman saya tahun 2000 itu ya, saya pertama kali bekerja di Hong Kong itu tahun 2000-an. Jadi usia saya itu sekarang sudah 40 lebih ya. Mungkin sudah 20 lebih tahun yang lalu ya. Itu semasa saya itu gajinya itu samjet kauling ya. Kalau kalian ingat, kalau mungkin tahun-tahun yang saya generasi saya itu masih ingat ya, samjet kauling ya. Jadi 3.790 berapa itu setiap bulan itu potongannya itu 7 bulan. Jadi pada tahun 2000 itu masih ada ya gaji 2 sistem ya, gaji under dan gaji full ya. Gaji under itu 2000, gajinya itu 1 bulan di 2000, dipotong agen itu dikasihkan semua. Jadi setiap bulan kita itu tidak menerima apapun, itu benar loh. Itu terjadi pada tahun 2000. Jadi itu benar gaji under, tapi gaji under itu minim sekali, interminit minim sekali, jauh-jauh itu hampir tidak ada ya, mungkin 1-2 aja. Itu tergantung anaknya, mungkin itu bodohnya sudah nggak ketulungan, itu mungkin baru di interminit. Tapi kalau gaji under itu rata-rata mereka finish 2 tahun kontrak, karena mungkin juga bosnya menyadari mereka itu nggak mengeluarkan biaya sama sekali untuk mengambil 1 CC ke rumah dia. Itu mungkin bedanya ya. Tapi kalau gaji full itu rata-rata kita harus, kalau mereka nggak sesuai keinginan mereka itu gampang sekali ganti CC kayak gitu. Jadi tahun 2000 itu ada gaji under. Kalau gaji under itu potongannya juga sama, 6-7 bulan. Yang 2000 itu gaji full dikasihkan gadget, anaknya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau gaji full itu kalian dikasih ke kantor itu, kalau nggak salah pas zaman waktu aku dulu itu 2.500, dan sisanya itu mungkin sekitar 2 juta sampai
2,5 juta itu masih sisa kita gitu. Kalau ada lemburan gitu ya, maksudnya minggu gak libur itu dikasih kita, jadi potongannya itu tetap sama, cuman nilainya kalau gaji full itu kita masih punya sisa buat jajan itu, buat libur. Oh iya, anak gaji under itu sebelum potongan selesai itu nggak dikasih libur. Nggak dikasih libur dulu itu juga, soalnya gimana ya, uangnya juga belum ada, dikasih libur untuk apa gitu loh, maksudnya ya memang sudah perjanjian di awal, tapi rata-rata anaknya itu baik-baik semua, penurut semua. Mungkin karena itu ya, mereka digaji under pun selama 7 bulan nggak gajian sama sekali tuh ya nggak apa-apa, tapi mereka 2 tahun kontrak itu biasanya majikannya itu bertahan gitu sampai habis kontraknya. Jadi untuk kalian yang tahun ini generasi baru ini yang sudah mungkin hampir 10 tahun itu tidak ada dihapuskan itu gaji under, itu sudah nggak ada, semuanya gaji full, potongan tetap ada. Jadi untuk 7 bulan potongan mungkin separuh, gajinya naik terus ya, dari zaman saya dulu 3.790 itu sekarang sudah 4 berapa sekarang 4 hampir 5.000 ya, sudah banyak, itu naiknya itu sangat banyak, soalnya juga sudah 20 tahun lebih mungkin. Kenaikannya sangat besar, dan yang terbaru ini sangat membantu sekali untuk kalian yang sudah X ya. Ini baru saya dengar 2 tahun belakang ini sudah ada yang non bayar, tidak ada potongan sama sekali untuk kalian yang sudah X ke Hong Kong ya. Jadi untuk kalian yang ke X ke Hong Kong, kalian kerja di sana 1 bulan, 1 bulan itu gajian pertama itu kalian yang simpan langsung gaji full tanpa potongan sama sekali. Tapi di PT pun kita juga nggak bisa waktu nunggu visa, kita pendaftaran itu tangan kosong ya. Kita pun harus tetap punya uang ya untuk perjalanan, untuk bayar jajan di sana, atau mungkin untuk medikal itu juga mungkin ada ya sebagian untuk kalian itu. Oh iya, medikal itu wajib ya di sana. Kalau kita mau pergi ke luar negeri itu ada cek medikal, terus ada pasporan, ada ujian. Kalau sekarang namanya UJK, ujian itu bahasa itu ada ya sekarang itu. Jadi untuk kalian ini semoga cerita saya bisa menjadi gambaran kalian supaya daftar ke PT. Zaman sekarang itu enak loh, untuk kalian semangat saja. Kalau memang di sini semisal kalian itu lulus SMA tidak ada kerja, lulus SMP pun kalau usia kalian sudah 18 sampai 20 tahun pun bisa daftar ya. Kalian bisa mencoba peruntungan di luar negeri daripada di sini nih. Mencari pekerjaan itu yang dipentingkan apa? Ijazahnya. Setelah itu apa, penampilannya, setelah itu usianya, baru skillnya. Nggak tahu ya, kok skill di sini nggak dihargai, kalau di luar negeri itu skill itu benar-benar dihargai. Mereka nggak lihat fisik kamu itu seperti apa, mau kayak badut, mau kayak apa, itu nggak penting. Yang penting skill kamu itu bisa kerja apa enggak, gitu aja sudah. Usia pun kadang kalau mereka itu nggak begitu memikirkan, yang penting kamu bisa bekerja enggak, kalau bisa ya ayo bekerja, ada gajian buat kamu, itu sistem di sana ya. Jadi untuk kalian jangan patah semangat, misal di sini kalian merasa nggak ada harapan bisa mencoba ke luar negeri. Next aku lanjut ya videonya ya.